Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah sore hari ini ya, atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang terus diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, waktu, kesempatan, ya, kesehatan dan lain sebagainya yang ada pada diri kita, ya, mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya ketika kita dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa berada di majelis ilmu, ya, maka mudah-mudahan ya ini adalah Allah anggap, ya, Allah jadikan, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya kita, ya, salah satu ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmatnya, ya, dan menjadikan kita sebagai abdan syakura, yaitu Allah jadikan kita sebagai hamba yang senantiasa rajin, ya, pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga salawat dan salam, ya, senantiasa kita sampaikan, ya, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para keluarga, para sahabat, ya, para umatnya, ya, sampai kepada kita dan terus, ya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi setelahnya yang soleh, ya, dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis, ya, ini berkenaan ataupun berhubungan dengan pelajaran kita, ya, yang senantiasa kita latih, yang senantiasa kita pelajari, ya, terkhusus dalam membaca dan membiasakan bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah-kaidah, ya, ataupun sesuai dengan bacaan, ya, yang diambil, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Ya, beliau berkata, ya, menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, orang-orang yang mahir, ya, yang pandai di dalam membaca Al-Qur'an, ya, maka dia atau golongan tersebut memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang seperti ini, ya, Allah berikan keutamaan ma'as safaratil kiramil bararah, yaitu senantiasa, ya, bersama para malaikat al-kiram, ya, para malaikat yang mulia al-bararah, ya, dan juga malaikat yang senantiasa dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan, ya, beliau tidak hanya memuji orang-orang ataupun menjanjikan dengan kebaikan kepada orang-orang yang mahir saja di dalam membaca Al-Quran, tetapi beliau melanjutkan walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, ya, dan dia, ya, atau orang-orang tersebut terbata-bata, ya, terbata-bata
dalam ataupun ketika membaca Al-Qur'an, ya wa huwa alaihi syaqqun, ya dan dia merasakan masyaqqah, ya dia merasakan kepayahan, kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an. Ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan di dalam sabdanya tersebut lahu ajron, ya maka baginya, bagi orang ataupun golongan yang ini, ya Allah janjikan dengan 2 pahala, dengan 2 kebaikan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya apa yang kita pelajari dari tata cara membaca Al-Qur'an ya dengan baik dan benar ini, ya semoga kita sedang berada, ya walaupun sekarang misalkan kita masih terbata-bata, ya kita masih merasakan kepayahan, kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, ya maka semoga itu bisa mengantarkan kita kepada keutamaan yang lebih besar, ya yaitu apa? Ma'as safaratil kiramil bararah, senantiasa dibersamai oleh para malaikat yang mulia, ya dan para malaikat yang senantiasa dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan perlu kita garis bawahi, ya al-masyaqqah, ya ataupun kepayahan, kesulitan yang dirasakan, yang dialami oleh orang yang membaca Al-Qur'an, yaitu adalah salah satu indikator, salah satu pertanda bahwa orang tersebut adalah selalu berusaha untuk memperbaiki bacaannya, ya. Karena orang-orang yang, apalagi kita, ya orang ajam, ya ajami, ya orang yang awam, bukan orang Arab, ya pasti kita karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kita tentunya sebagai orang-orang ajami, ya orang-orang yang non Arab, ya maka tentu memiliki kesulitan yang lebih besar ya dibandingkan dengan orang-orang Arab ya yang memiliki bahasa Arab ini. Maka ya karena orang-orang yang mungkin bisa jadi mungkin tidak pernah belajar ataupun enggan untuk belajar, ya walaupun bacaannya terbata-bata, dia tidak merasakan kesulitan, ya baca-baca aja biasa ya. Tapi orang-orang yang merasakan masyaqqah, kesulitan, kepayahan dalam membaca Al-Qur'an, yaitu salah satu indikator ya bahwa memang orang tersebut selalu berusaha memperbaiki bacaannya. Udah diperbaiki, kok masih salah ya, dia merasa kepayahan, kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an ya. Tapi keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah lahu ajron, Allah janjikan baginya dua pahala ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya dan tentunya juga ya apalagi orang yang bukan orang-orang Arab ya, orang ajam ya, ajami. Apalagi ya bagi orang-orang yang bukan Arab, ya tentu ya orang-orang yang mahir di dalam Al-Qur'an, bahkan mungkin orang Arab sekalipun ya, orang yang bacaannya mahir di dalam Al-Qur'an, di dalam membaca Al-Qur'an pasti melalui fase ini ya, fase wayatata ya, terbata-bata, dan melalui fase ya masyaqqah, dia mengalami kepayahan, kesulitan. Ya nggak mungkin orang tiba-tiba ujug-ujug langsung mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Ya pasti melalui proses belajar, proses di mana dia mengalami kesulitan, terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini ya salah satu proses yang harus dilalui ya oleh orang-orang yang dia mahir ya dalam membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Insyaallah hari ini, sore ini kita akan masuk di pembahasan sifat yang selanjutnya ya, dari sifat-sifat huruf ya. Insyaallah hari ini kita akan belajar ya bersama tentang sifat syiddah, rokhawah dan bainiyah ya. Kita akan mengkaji ataupun membacakan, mempelajari dari buku dasar-dasar tilawah shahihah ya, dari yang ditulis oleh Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu taala ya. Kita masuk di halaman ke-54 tentang sifat syiddah, rokhawah dan bainiyah ya. Ini adalah sifat kedua ya, sifat kedua ditinjau dari segi apanya ya. Kalau sifat yang pertama kemarin yang sudah kita pelajari yaitu ditinjau dari segi ataupun dari sisi
mengalir dan tidaknya udara, ya, mengalir dan tidaknya angin, ya, ketika mengucapkan membaca sebuah huruf, ya, di mana pada sisi ini ada dua sifat, ya, yang berlawanan, yaitu adalah sifat jahr dan sifat hams, ya. Kalau hams kemarin kita pelajari yaitu adalah al-khafa'u fis sama', ya, dia mengalirkan angin, ya, mengalirnya angin, ya, ketika dia mengucapkan huruf-huruf hams, ya, yang tentu suara angin yang keluar ini pun, ya, nafas yang keluarnya adalah secara al-khafa, ya, secara samar, ya, khususnya di sifat huruf-huruf yang dia hams tapi tidak beriringan dengan sifat rokhawah seperti huruf kaf dan ta. Adapun huruf sifat jahar, ya, kemarin itu adalah al-wuduh fis sama', ya, jelas, ya, jelasnya suara di pendengaran ketika mengucapkan huruf-huruf jahar, ya, wan hibasi katsiril hawa'in nafas, yaitu tertahannya suara, mohon maaf, ya, tertahannya hawa ataupun angin ketika membaca huruf-huruf jahar. Nah, sekarang, ya, ditinjau dari segi ataupun dari sisi yang kedua. Ya, kalau kemarin ditinjau dari mengalirnya nafas atau tidak, ya, sekarang maka ditinjau dari segi aliran suara, ya, ditinjau dari sisi aliran suara, ya, apakah suara ini ataupun suara huruf hijaiyah itu mengalir, ya, ataupun tertahan, ya, pada makhraj yang diakibatkan oleh tertutup dan terbukanya makhraj, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Huruf, ya, ataupun apa yang kita pelajari sekarang, ya, dari sifat syiddah, rokhawah, bainiyah, ya, tentu suara yang dilihat itu adalah ketika sudah melewati makhrajnya, ya, ketika sudah melewati makhrajnya itu apakah suara itu tertahan atau mengalir, ya, dan tentu, ya, huruf ketika melewati makhrajnya yang dia pada keadaan sukun, ya, karena suatu huruf bisa terlihat ataupun diketahui dari mana makhrajnya itu harus ketika dalam posisi sukun, ya, harus pada posisi sukun, ya, karena sukun sendiri itu artinya secara bahasa sakin itu diam, ya, diam. Artinya, ya, ketika suatu huruf hijaiyah dia dalam posisi sukun, dia sedang dalam makhrajnya, sedang berada pada makhrajnya atau sedang diam di makhrajnya. Maka, ya, untuk mengetahui makhraj suatu huruf, ya, tentu, ya, kita bisa mengetahuinya ketika dalam posisi sukun, ya, misalkan ba, ya, misalkan huruf ba, ya, kita beri harokat dia sukun, ya, ab, ya, ab, ya, sebelum kita mengetahui ba ini apakah dia sifatnya ini yang kita pelajari apakah sifatnya syiddah ataukah mungkin sifatnya rokhawah atau bainiyah. Ya, sebelum kita mengetahui ini, coba dulu kita sukunkan huruf tersebut. Maka insya Allah itu dapat memudahkan kita bisa mengetahui sifat huruf ini apa. Ya, seperti huruf ba. Ya, misalkan coba kita baca ab. Ab. Ya, maka apakah sifat di sini syiddah, rokhawah atau bainiyah? Ya, atau misalkan bainiyahnya tidak kita ini dulu. Syiddah atau rokhawah? Syiddah, ya, karena dia tertahan suaranya, ya. Lain, ya, ketika huruf-huruf yang lain, ya, misalkan as, ya, maka terdengar jelas suaranya as, maka ini mengalir suara. Kalau mengalir suara berarti dia memiliki sifat rokhawah, ya, berbeda dengan tadi ab. Kemudian misalkan huruf yang lain al, ya, huruf dal, coba al. Nah, mengalir atau enggak suaranya? Mengalir, ya, berarti dia memiliki sifat rokhawah. Atau misalkan ada lagi kita kasih contoh lagi huruf yang lain ad, huruf dal, ad, ya, mengalir atau tidak? Tidak, ya, tidak mengalir. Berarti huruf dal itu memiliki sifat
syiddah ya. Kok kenapa bisa ada suara Ustaz? Ad ya, ad. Ya, maka pantulan itu tidak bisa dikatakan dia sebagai huruf yang memiliki sifat rokhawah. Ya, karena suara pantulan itu keluar ketika dia sudah tidak lagi dalam makhrajnya. Ya, pantulan itu sekali lagi keluar ya sudah makhrajnya sudah tidak dalam posisi makhrajnya. Ya, sedangkan suara ataupun suara yang mengalir dan tertahan itu ya dikatakan dia syiddah dan rokhawah, yaitu diketahui ya harus ketika dia sedang dalam makhrajnya. Coba sekarang huruf ta. Coba at tempelkan ketika dia pada makhrajnya. Dia mengalir atau tidak? Tidak ya. Dia tertahan ya karena dia berarti dia memiliki sifat syiddah. Huruf ta dan kaf kemarin sudah kita pelajari, walaupun dia memiliki sifat hams ya mengeluarkan angin ya ataupun udara ketika diucapkan, tapi dia memiliki sifat syiddah, tertahan suaranya. Coba huruf kaf ak ya, adapun suara yang keluar setelah itu misalkan ya, suara itu keluar dalam posisi lidah sudah tidak berada dalam makhrajnya, seperti itu. Jadi ya sebagaimana kemarin kita sebutkan ya, sifat hams ya pada huruf kaf dan ta ya itu muncul ketika makhrajnya, posisi lidahnya dilepas dulu dari makhrajnya, kemudian lepaskan, maka baru keluar apanya? Keluar udaranya atau hamsnya. Lepaskan dulu dari makhrajnya, tekankan dulu, tempelkan dulu di makhrajnya, kemudian lepaskan, ya baru keluar hams atau udaranya. Coba lepaskan Nah, setelah ditekan di makhrajnya, syiddahnya, maka lepaskan, keluar hams. Itu huruf ta dan kaf. Ya makanya ya ini salah satu faidah ya dalam mempraktekkan huruf yang memiliki sifat syiddah dan hams ya. Dalam mempraktekkan huruf kaf dan ta ya, khususnya di dua huruf ini, karena dia memiliki sifat syiddah ya tetapi dia memiliki sifat juga hams ya, maka dalam prakteknya yaitu syiddahnya harus ditunaikan dulu. Sifat syiddahnya harus ditunaikan dulu, tekan dulu seperti tekan dan ada jedanya ya, setelah itu baru lepaskan ya. Setelah itu lepaskan dari makhrajnya, maka keluar hams ya. Makanya nggak boleh ketika kita ingin menyempurnakan sifat hams pada huruf kaf dan ta langsung alam nashrah laka sadrak ya, sadrak ya, nggak bisa langsung lepas, harus ditekan dulu sadrak ya baru dilepaskan. Setelah ditekan, sempurnakan, tunaikan syiddahnya ya, dia tertahan suara, lepaskan, baru keluar hams ya. Contoh ya, misalkan untuk mengetahui ya suatu huruf itu syiddah atau rokhawah, misalkan di huruf dho ya, huruf dho. Coba huruf dho ketika diberi harokat sukun seperti apa? Huruf dho al. Sekali lagi al. Nah, sama seperti huruf dzal, hanya suaranya dinaikkan ke langit-langit sehingga menjadi tebal. Al. Nah, suaranya mengalir atau tidak? Mengalir ya, berarti huruf tersebut memiliki sifat rokhawah karena dia mengalir suaranya. Coba ya, begitupun dengan huruf shin ya, dia mengalirkan suara ya, sehingga huruf shin memiliki sifat rokhawah, mengalir suara. Nah, coba kemarin kita sudah belajar atau praktek di surat Al-Insyirah ya, asyar ya, alam nashrah. Nah, di situ ada huruf shin ya, maka huruf shin itu memiliki sifat rokhawah. Nah, tetapi harus diingat
Ketika mengucapkan huruf-huruf yang rokhawah, dia tidak boleh ada jeda. Misalkan ada orang misalkan membacanya alam nashrah, ya, alam nashrah laka sadrak, ya, alam nashrah, ya, dia ada jedanya di situ, nashrah, ya. Mungkin dia sudah ada hamesnya, sudah ditunaikan, anginnya keluar, udaranya keluar, tapi di situ ada jeda, nashrah, ya. Atau misalkan pada bacaan bismillah, bismillah, ya, seperti itu misalkan bismillahirrahmanirrahim, ya, ada jedanya, ya, maka di situ tidak sempurna, ya, karena yang namanya rokhawah, ya, itu harus mengalir suaranya 100%. Ya, harus mengalir suaranya 100% dan tidak boleh ada jedanya di tengah-tengah, ya. Tidak boleh hilang suaranya ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat rokhawah. Jadi nashro langsung nash, begitupun bacaan basmalah. Ya, contoh ini diperlambat misalkan bismillah. Jadi jangan bismillah, dijeda di situ tidak sempurna, ya. Contoh misalkan kita huruf, ya, apa, ya, huruf hamzah, ya, huruf hamzah ketika dia sukun ba, dia memiliki sifat syiddah atau rokhawah? Ba tertahan atau mengalir suaranya? Tertahan. Terus nafasnya, udaranya, ba mengalir atau tertahan? Ba huruf hamzah, ba udaranya atau anginnya, ada anginnya enggak ketika dibaca? Enggak ada kan? Ya, berarti dia memiliki sifat tadi jahar, ya, jahar dan syiddah. Misalkan huruf yang lain, ya, huruf sa. Coba as mengalir suara, mengalir udara, mengalir. Berarti dia memiliki sifat rokhawah, juga memiliki sifat hams. Ya, misalkan huruf ro, ya, ar mengalir suara, ar mengalir suara, mengalir nafasnya, ar mengalir, ya, karena dia bukan huruf hams. Ya, kemarin huruf hams ada berapa? Ada 10, ya, terangkai dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat, ya, fa ha sa ha, kemudian shin kho sod ba kaf ta, ya, fahathahu syakhsun sakat, bukan ba, sin kaf dan ta, sakat. Baik, kemudian di baitnya, ya, di dalam matan Al-Jazariyah, Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan atau menyebutkan, ya, wa baina rikhwi wasyadidi lin Umar, ya, wa baina rikhwi wasyadidi lin Umar, ya, tidak ada di sini di bukunya, tidak tertulis baitnya, ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, dan di antara sifat syiddah dan juga sifat rokhawah itu ada namanya sifat tawassut atau bainiyah, ya, ada yang pertengahan, ya. Kan kalau syiddah tadi tertahan, suaranya tidak mengalir. Kalau rokhawah mengalir suaranya. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini itu namanya bainiyah, ya, sebagian tertahan, sebagian mengalir. Itu namanya tawassut. Ya, di sini disebutkan di dalam bukunya, ya, suara seluruhnya tertahan disebut sifat syiddah, ya, dan suara mengalir seluruhnya disebut rokhawah, ya, dan kemudian ditulis dalam buku dan terdapat, ya, sifat di antara keduanya yaitu bainiyah, ya, atau di dalam istilah yang lain disebut juga dengan tawassut, ya. Baik, untuk bisa kita lebih memahami, ya, apa itu syiddah, rokhawah, dan bainiyah, kita pelajari definisi dari sifat-sifat tersebut. Ya, di sini yang pertama itu adalah sifat syiddah. Ya, sifat syiddah
ya secara bahasa itu artinya adalah al-quwwah, ya. Syiddah menurut bahasa adalah al-quwwah yang berarti kuat. Ya, ini syiddah secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, dikatakan sifat syiddah definisinya adalah inhibasu jarayanis saut natijata ghalqil makhraj. Ya, dikatakan di sini yang dimaksud dengan sifat syiddah itu adalah tadi tertahan aliran suara akibat tertutupnya makhraj. Ya, jadi makhrajnya tertutup, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah, makhrajnya tertutup. Ya, namanya juga tertutup. Kalau udah tertutup tidak bisa lewat, ya. Kita misalkan di rumah pintu, ya, tertutup, ya, otomatis tidak bisa lewat. Ya, begitupun dari makhraj. Ya, ketika makhraj itu tertutup maka suara tidak bisa lewat. Ya, inilah yang dimaksud dengan sifat dari syiddah. Contoh tadi huruf ba, ya. Ab. Ya, makhrajnya tertutup, ya. Bibir atas dengan bibir bawah menempel, ya, sehingga tidak ada rongga ataupun celah yang bisa ataupun menjadikan suara itu keluar dari makhraj tersebut. Ya, kayak itu adalah dimaksud dengan syiddah, ya, tertutupnya makhraj sehingga suara tertahan tidak bisa keluar. Atau misalkan huruf ta, ya, di mana pada huruf ta ini ujung lidah, ya, ditempelkan atau menempel ke pangkal gigi seri bagian atas, ya. Coba tempel ya, maka menempel, ya, sehingga tidak tertutup, ya, tertutup makhrajnya dan suara tidak bisa lewat, tidak bisa keluar, ya. Itu enggak ada celah untuk suara bisa keluar. Berbeda misalkan dengan as. Coba as, huruf sin, as. Ya, itu sedang berada di makhrajnya, ya, sedang berada di makhrajnya, tapi ketika sedang berada di makhraj ini suaranya keluar bebas, ya, maka ini namanya bukan syiddah, ya, karena suaranya tidak tertahan, bahkan terdengar jelas suaranya. As, ya, ini huruf sin, ya, maka dia bukan huruf yang memiliki sifat syiddah. Di sini berkata Imam Ibnu Al-Jazari, ya, rahimahullahu taala, di dalam bukunya mengenai huruf-huruf syiddah, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu berjumlah 8, ya. Kata Imam Ibnu Al-Jazari, syadiduha, ya, adapun huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, lafzu ajid qatim bakat, itu terkumpul pada lafaz ajid qatim bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat daripada syiddah. Ya, di sini disebutkan, ya, dinamakan syiddah, ya, karena kuatnya huruf-huruf tersebut, ya, juga suara tidak bisa melewati makhrajnya. Ya, gimana mau lewat, makhrajnya saja tertutup. Ya, dengan demikian suara menjadi tertahan. Ya, semua huruf-huruf syiddah yang memiliki sifat jahar kecuali huruf kaf dan ta. Kedua huruf ini memiliki sifat hams. Ya, jadi nah ini perbedaan, ya, makanya harus menjadi perhatian ketika membaca huruf kaf dan ta. Ya, seperti halnya kemarin huruf hams. Huruf hams itu hurufnya seluruhnya juga dia memiliki sifat rokhawah, kecuali pada dua huruf kaf dan ta. Ya, dia tidak memiliki sifat rokhawah. Begitupun sebaliknya yang di sini seluruh huruf syiddah, ya, itu juga memiliki sifat jahar, lawan daripada hams, ya, tertahan nafas ataupun udaranya, kecuali pada dua huruf, yaitu huruf kaf dan ta. Ya, maka, ya, ini menjadi perhatian kita, ya, ketika membaca atau mempraktekkan huruf kaf dan ta. Ya, karena dia tertahan suaranya tapi harus mengeluarkan angin, ya, harus mengeluarkan nafas. Baik, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, atau di sini ada beberapa contoh, ya, ditulis di dalam halaman ke 55, ya. Ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'an.
Coba kita baca sama-sama di huruf jim ya. Di sini huruf jim ada 4 kata. Yaj'alu. Yang huruf jim dia tertutup makhrajnya sehingga tertahan suaranya. Adapun suara pantulan yaitu adalah ketika sudah tidak dalam makhrajnya. Yaj'alu. Ya'ruju. Fujirat. Nah, di sini huruf jim bertasydid ya, ditekan dulu seperti pada jim sukun, kemudian ada jim berharokat kasroh. Fujirat. Sajjajan. Baik. Baik, kita masuk di sifat rokhawah dulu ya, di halaman 56 ya. Dalam halaman 56 ini sifat rokhawah disebutkan ya, secara bahasa rokhawah itu adalah berarti kebalikan daripada syiddah ya, kebalikan daripada syiddah. Kalau syiddah tadi inhibasus saut ya, dia tertahannya aliran suara. Maka kalau rokhawah kebalikannya, yaitu jaroyanus saut ingda mururihi fil makhraj ya, mengalirnya suara ketika melewati makhrajnya ya. Karena suaranya mengalir ya ketika melewati makhrajnya ya, maka makhrajnya pun terbuka ya, berbeda dengan syiddah tadi. Karena syiddah dia tertutup maka suara tidak bisa keluar. Kemudian yang ketiga ya, tawassut ya, tawassut atau sifat yang berada di antara sifat rokhawah dan syiddah. Di dalam halaman selanjutnya disebutkan ya, makna ataupun arti daripada tawassut ini adalah al-jaroyanul juz'iyyu li saut fi makhrajil harfi bisababi adami kamali ghalqihi ya, mengalirnya sebagian suara pada makhraj huruf disebabkan oleh tidak sempurnanya tutupan pada makhraj ya, ini dimaksud dengan bainiyah tawassut ya. Tawassut itu artinya secara bahasa pertengahan ya, adapun secara istilah tadi adalah yarona mengalirnya sebagian suara pada makhraj huruf ya, disebabkan oleh apa? Tidak sempurnanya tutupan pada makhraj. Ya, aslinya makhrajnya tertutup, tapi tertutupnya tidak sempurna ya. Sehingga ya dia bisa lewat suara ya. Karena makhrajnya tidak sempurna tertutupnya ya, jadi suara ini asalnya tidak bisa lewat karena tertutup sebetulnya makhrajnya. Tapi ada celah yang lain ya, yang mengakibatkan suara huruf ya bisa keluar dari celah tersebut. Ya, ini yang dimaksud dengan tawassut. Contoh ya, misalkan contoh huruf lam. Di sini ada ya, di sini ada huruf-hurufnya dulu di halaman 58 ya, disebutkan huruf yang memiliki sifat bainiyah atau tawassut ya, wa baina rikhwi wasyadidi lin umar ya, dan di antara sifat syiddah dan rokhawah itu bainiyah, hurufnya ada 5, lam, nun, ain, mim dan ro ya, yang tersusun dalam lafaz lin umar. Contoh misalkan huruf lam ya, huruf lam ini ketika diucapkan, ketika dibaca pada kondisi dalam posisi sukun ya, maka dia makhrajnya menempel ya. Lam di mana? Lam di bukan ujung lidah, muntahal hafah ya, dia di sisi lidah ya, bagian sisi lidah yang paling ujung sampai ke muntahal hafah, sampai ke ininya, kemudian ditempelkan ke gusi ya, ditempelkan ke gusi. Coba al. Sebetulnya posisi makhrajnya tertutup karena lidah menempel ke gusi tapi suara bisa keluar dari celah di sampingnya ya, ada celah di samping mulutnya, di samping lidah, sehingga suara keluar dari sampingnya ya. Tuh di halaman 58 ya, di halaman 58 di situ ada gambarnya
Ya, posisi lidah menempel ke atas ya dari muntahal hafah ya, dari ujung sisi lidah ke bagian gusi. Sehingga tetapi ada celah di samping kanan dan samping kiri sehingga suaranya lewat ke situ. Nah, ini dimaksud dengan bainiyah atau tawassut ya. Dia tertutup makhrajnya sehingga suara seharusnya tertahan, tapi karena ada celah yang lain suara keluar lewat celah tersebut. Ya, misalkan begitupun juga sama dengan huruf ro. Coba ar. Ya, huruf ro itu sebetulnya menempel ya, tapi karena dia bergetar takrir ya, jadi kadang nempel, kadang enggak, nempel enggak, namanya juga bergetar ya. Nempel enggak, nempel enggak. Nah, ketika tidak dalam posisi menempel ke langit-langit ya, ketika ada celah itu ya, maka disitulah keluar suara. Ya, disitulah makanya huruf ro juga memiliki sifat bainiyah ya, tidak dia mengalir 100% seperti rokhawah, tidak juga tertahan 100% seperti syiddah. Contoh yang mudah misalkan huruf nun ya, huruf nun juga. Coba an. Posisi makhrajnya sama, menempel, tertutup ya, tetapi dia keluar lewat coba keluar suara lewat mana? Lewat hidung. Ya, makhrajnya tertutup ya, makhrajnya tertutup sehingga seharusnya suaranya yang tertahan, karena ada celah lewat hidung maka suaranya keluar lewat hidung. Nah, atau yang lebih mudah lagi temannya huruf nun, huruf mim. Mim itu makhrajnya di syafatan ya, makhraj tempat keluarnya huruf mim itu di dua bibir, sama seperti huruf ba, ma. Coba kita baca lagi, contohkan huruf ba, ab. Ya, begitupun dengan huruf mim, Nah, makhrajnya tertutup, tidak bisa keluar sama sekali suara dari makhrajnya, tetapi ada celah ya dari hidung sehingga dia keluar suaranya lewat hidung. Ini yang dimaksud dengan bainiyah atau tawassut ya. Secara makhraj dia menempel sehingga seharusnya tertahan suaranya, tapi karena ada celah ya di posisi yang lain sehingga suara bisa keluar lewat celah tersebut. Inilah yang dimaksud ataupun ya proses daripada menjadi bainiyah ya, suatu huruf bisa ataupun memiliki sifat bainiyah di antara rokhawah dan syiddah, yang asalnya tertutup menjadi keluar suaranya lewat celah yang lain. Baik, coba kita contohkan ya sedikit, mengambil contoh di bacaan basmalah ya, bacaan basmalah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pelajari dari sifat yang kita pelajari hari ini, sore ini, di sifat tadi syiddah, rokhawah, juga bainiyah. Ya, di sini bis ada huruf sin ya. Di sini ada huruf sin, di mana sin memiliki sifat rokhawah ya, karena dia mengalir suara ya, atau kalaupun susah ataupun sulit kita menyebutkan sifat dalam bahasa Arabnya antara syiddah dan rokhawah, sudah ya sifatnya apa? Mengalir suara ya, seperti itu. Maka di sini harus mengalir suaranya. Bismi ya, dan mengalirnya suara pada sifat-sifat rokhawah ini harus 100%, tidak boleh ada jeda. Ya, namanya rokhawah tidak boleh ada jeda. Jadi misalkan jangan bacanya Bismillah ada jeda di situ, tidak boleh ya, karena itu nanti bingung apakah dia masuknya syiddah atau tawassut ya, karena namanya rokhawah ya, mau tidak mau harus dia mengalir 100% suara yang mengalir ketika diucapkan pada huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah, tentunya dalam posisi sukun ya. Cirinya apa? Kalau suara itu mengalir 100% ya. Suara itu mengalir 100%, cirinya apa? Cirinya adalah ketika dia bersambung dengan huruf yang lain, ketika dia bersambung dengan huruf setelahnya, maka tadi tidak boleh hilang, tidak boleh ada jeda. Ya, misalkan tadi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh di kata setelah bismi itu ada rohmani, ya huruf H. Huruf H memiliki sifat sama, mengalir suara. Ya, dia memiliki sifat rokhawah. Maka tidak boleh ada jeda ketika menyempurnakan sifat rokhawah pada huruf H. Rohma langsung sambung. Rohma, jangan rohma, jangan dijeda di situ. Ya, baik dari kata bismi ataupun rohma pada huruf H-nya, sempurnakan rokhawahnya dengan tidak ada jeda di antara kedua huruf tersebut. Ya. Contoh misalkan di surat yang kemarin kita latih, ya, ada di surat Al-Insyirah ayat pertama, ada ayat alam nashrah laka sadrak. Coba. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini untuk perbandingan. Di situ ada huruf mim sukun, kemudian ada huruf shin sukun. Alam, mim memiliki sifat apa mim? Bainiyah, ya pertengahan. Ya, dia tertutup makhrajnya tapi dia tetap keluar suara dari hidung. Bainiyah. Nah, namanya bainiyah pertengahan, berarti pertengahan ada di syiddah dan rokhawah. Nah, setelahnya ada kata nasyroh, ada huruf shin. Ya, shin itu memiliki sifat rokhawah. Mana yang paling banyak aliran suaranya? Rokhawah, ya. Karena rokhawah tadi dia mengalir suaranya 100%. Kalau mim ya dia ba'du, ya di sini juz'i setengah, ya sebagian daripada suara. Nah, tapi ini juga harus jadi perhatian, ya, harus jadi perhatian kita, jangan sampai salah memahami sifat bainiyah dan rokhawah ini, ya. Karena yang membuat, ya, bukan berarti banyaknya aliran suara bukan berarti dia harus dibaca lebih panjang. Sekali lagi, ya, bukan berarti aliran suara yang keluar dari sebuah huruf, ya, ketika dia lebih banyak aliran suaranya bukan berarti dia harus lebih panjang. Misalkan tadi mim dan shin. Mim dan shin lebih banyak mana aliran suaranya? Shin. Nah, maka bukan berarti shin itu harus dibaca lebih panjang. Misalkan alam nasroh, ya, bukan dipanjangkan nasroh, alam karena shin misalkan rokhawah, jadi harus lebih panjang, ya, lebih mengalir, ya. Tidak seperti itu di dalam memahaminya, ya. Yang membuat dia panjang itu bukan panjang berkaitan dengan harokat, ya, bukan panjang maksudnya berkaitan dengan harokat atau mizan, timbangan, ya. Yang dimaksud ataupun tapi banyaknya suara yang mengalir di makhraj, ya. Suara yang mengalir di makhraj, ukurannya itu, ya, bukan dari panjangnya. Adapun panjangnya, ya, itu sama saja, hitungan harokatnya sama, tidak menjadi lebih panjang daripada sifat rokhawah. Kenapa terasa paling panjang atau lebih panjang? Karena ya kalau rokhawah dia tadi mengalirnya semuanya mengalir. Sedangkan lam ya tidak terlalu mengalir seperti huruf shin, ya. Misalkan lamna, ya, lamna, alam nasroh. Misalkan kita ambil contoh lamna, ada berapa huruf? 3 huruf kan, ya. La, mim dan lam, mim dan nun. Lamna, alamna, sama hitungannya seperti itu. Sama yang kata selanjutnya, nashro, nun, shin dan ro. Nashro, ya. Harokatnya ataupun mizan timbangan hurufnya sama. Lamna, nashro, ya, bukan berarti harus nashnya lebih panjang. Misalkan lamna, nashro, ya, seperti itu. Tidak seperti itu di dalam memahami sifat rokhawah dan bainiyah. Karena kalau hitungannya harokat, ya, hitungannya harokat dia sama-sama seperti itu. Contoh, kalau misalkan lam dan shin tadi, kalau shin harusnya lebih panjang karena dia rokhawah, berarti kalau sifatnya syiddah, ya, berarti dia harus lebih cepat. Misalkan alam nashroh laka sadrak. Sod, di situ ada huruf dal. Huruf dal sifatnya apa?
syiddah ya. Bukan berarti syiddah ini berarti harus lebih cepat. Alam nasyrah laka sadrak ya, tidak seperti itu. Timbangannya harus sama. Dari segi harokat ya, mizanul huruf ya, miqdar ukurannya harus tetap sama, tidak menjadikan rokhawah itu menjadi lebih panjang. Ini di dalam memahami sifat syiddah, rokhawah dan juga bainiyah ya. Tidak keliru di dalam memahami harokat ataupun mizannya, karena setiap huruf masing-masing ada mikdarnya, kecuali misalkan di huruf nun dan mim. Nun dan mim ada pengecualian ya, misalkan di surat Al-Fatihah siratal ladzina an'amta, ada berapa huruf? 5 huruf ya, hamzah, nun, ain, mim, ta. An'amta. Di situ mizannya sama semua, satu antara huruf satu dengan yang lain. An'amta. Tetapi ketika huruf nun itu sukun, tetapi setelahnya misalkan ada ba, ya, ada huruf ba, maka betul-betul kalau itu harus lebih panjang mizannya, ukurannya. Karena apa? Karena ada ziyadatul gunnah, ada tambahan gunnah. Misalkan di surat Al-Fil itu tarmihim bi, ya, di situ ada huruf mim. Tarmihim, seperti lebih dari satu harokat ya, memang lebih dari satu harokat karena di situ ada sebab yang menjadikan dia harus ada ziyadatul gunnah, tambahan gunnah. Misalkan di huruf nun itu apa? Atau mim ba'du ya, mim ba'di. Ketika ada nun ya, otomatis itu juga berubah menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba. Tapi tetap itu ada tambahan ya. Atau misalkan ikhfa min syarril min, di situ lebih harokatnya lebih dari satu harokat karena dia ada sebab yang mengharuskan dia lebih panjang atau ditambah harokatnya. Adapun kalau tidak ada sebab-sebab itu, baik huruf yang memiliki sifat syiddah, huruf yang memiliki sifat bainiyah ataupun rokhawah harus sama ya, tetap sama harokatnya, tetapi yang dibedakan adalah aliran suaranya. Kalau rokhawah aliran suaranya lebih deras ya, lebih mengalir. Nasyroh ya, seperti itu. Allahu taala a'lam bissawab. Ada, sudah jam 5 ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, dengan menambah sedikit praktek kembali, dilatih lagi ayat-ayatnya ya, agar terus untuk membiasakan kita ya, karena pertemuan hari ini sudah dirasa cukup ya, sudah jam 5. Insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya. Semoga Allah mudahkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.